Kisah singkat perjalanan Rasulullah dalam Isra dan Miraj. Dikisahkan di suatu malam malaikat Jibril datang menemui Rasulullah yang sedang sholat di Masjidil Haram. Malaikat Jibril mempersilahkan beliau untuk menaiki seekor buruk yang ia bawa dari surga. Kemudian malaikat Jibril mengajak beliau pergi menuju ke Masjidil Aqsa. Di perjalanan Rasulullah diperlihatkan azab-azab yang akan ditimpakan kepada manusia yang durhaka dan berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian beliau pun sholat 2 rakaat bersama ruh para nabi di masjid tersebut. Setelah itu mereka terbang menuju langit pertama, lalu berkatalah malaikat penjaga langit pertama, "Bersama siapakah engkau wahai Jibril?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Aku bersama Muhammad, penutup para nabi." Di langit pertama tersebut Rasulullah bertemu dengan malaikat Mikail dan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah menuju langit kedua sampai langit ketujuh, dan berkatalah para malaikat penjaga di tiap-tiap langit seperti halnya di langit pertama. Di setiap tingkatan langit Rasulullah bertemu dengan ruh para nabi terdahulu. Adapun di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Lalu di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Adapun di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa yang sedang duduk bersama ratusan ribu pengikutnya. Dan ketika sampai di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menunggu kedatangan beliau di bawah sebuah pohon yang rindang. Di langit ketujuh inilah Rasulullah melihat para malaikat melakukan tawaf mengelilingi Baitul Maqmur yang merupakan pusat ibadahnya para malaikat kepada Allah. Kemudian sampailah mereka di depan pintu Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril mundur dan mempersilahkan Rasulullah untuk masuk menghadap Allah karena malaikat Jibril tidak mampu memasuki tempat tersebut. Setelah memasukinya beliau melihat sebuah pohon yang sangat besar yang daunnya selalu berganti-ganti warna di setiap menitnya. Rasulullah pun menghadap Allah dengan mengucapkan salam, "Attahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibah." Kemudian Allah menyambutnya dengan berfirman, "Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Lalu Rasulullah kembali menjawab, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin." Setelah itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan kewajiban sholat 50 waktu untuk umatnya. Ketika hendak kembali ke bumi, beliau diberikan nasihat oleh Nabi Musa agar meminta keringanan kepada Allah atas 50 waktu tersebut. Singkat cerita, setelah berkali-kali meminta keringanan kepada Allah, akhirnya diwajibkanlah sholat 5 waktu kepada Rasulullah dan umatnya. Setelah itu malaikat Jibril mengantarkan Rasulullah menuruni setiap tingkatan langit untuk kembali ke bumi, dan sampailah beliau di Masjidil Haram ketika waktu subuh hampir tiba. Demikianlah Allah kemudian membenarkan perjalanan Rasulullah tersebut dengan menurunkan ayat pertama di surat Al-Isra.